Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Betapa marahnya Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 melihat sosok penolongnya dibunuh di depan matanya. Lihat dan saksikan mengamuknya pemuda sakti ini. Namun, sebelum dia melompat ke hadapan Dewi Kala Hijau, puluhan anggota Partai Lembat Tengkorak telah mengurungnya bersama Dewi Kerudung Biru. Kalian minta semua, marilah, teriak Wiro sambil tertawa menggidikan. Pendekar ini memutar kapaknya dengan sebat dan berseru nyaring. Para tamu yang hadir di sini, inilah saat di mana kalian semua harus turun tangan untuk menghancurkan manusia-manusia pembawa malapetaka ini. Jika terlambat, kalian semua akan menjadi korban dan dunia persilatan akan hancur binasa. Mari kita sama-sama berebut pahala, memenggal kepala Dewi Durjana, ketua Partai Lembat Tengkorak. Mendengar seruan yang bersemangat ini dan mengetahui pula siapa adanya Wiro Sableng, maka besarlah nyali mereka yang hadir. Serentak mereka mencabut senjata, serentak itu pula semuanya menyerang. Maka pertempuran yang sangat dahsyat yang tak pernah terjadi dalam sejarah dunia persilatan sebelumnya berkecamuklah. Ratusan senjata berkiblat mencari korban, dan suara beradunya senjata-senjata itu, suara bentakan-bentakan serta caci maki, suara gerung dan jerit kematian serta keluh serangan mereka yang meregang nyawa menjadi satu. Laksana hendak menjungkir balikan bumi dan langit, laksana mau kiamat. Dan mengatasi semua suara itu, maka terdengarlah dengungan Kapak Maut Naga Geni 212 yang dipegang oleh Wiro Sableng. Sambil berkelebat kian kemari menebar maut, pemuda itu tiada hentinya mengeluarkan suara siulan yang menusuk dan menyakitkan gendang-gendang telinga. Sesekali bila dia mengeluarkan suara tertawa bekakakan, maka tergetarlah hati setiap lawan. Kurang dari sepeminum teh berlalu, maka sudah bertebaran puluhan mayat. Jika ada seseorang lain di luar pertempuran menyaksikan apa yang terjadi di Lembat Tengkorak saat itu, pastilah bulu kuduknya akan merinding. Apa yang disaksikannya itu adalah neraka dunia yang mengerikan. Setiap Kapak Maut Naga Geni 212 berkiblat dengan suara mengaung serta larikan sinar putihnya, maka terdengarlah pekik jerit kematian. Puluhan pengurung pendekar 212 laksana semak belukar yang ditebas, rambas berkelompok-kelompok. Mereka yang masih hidup dengan tercekat hati serta meleleh nyalinya tiada berani melakukan serangan dalam jarak dekat. Di lain bagian, Anggini serta tokoh-tokoh silat lainnya mengamuk pula tiada terkirakan hebatnya. Setelah 30 jurus berlalu, sesudah mayat bertebaran hampir di seluruh tempat, sehingga kemanapun kaki dilangkahkan, pastilah menginjak sosok mayat. Jumlah anggota Partai Lembat Tengkorak yang masih bertempur di bawah pimpinan Dewi Kala Hijau dan Kala Hitam serta Kala Biru setiap saat semakin berkurang. Akhirnya, ketika jumlah mereka hanya bersisa 30 orang saja, mereka segera maklum bahwa mereka tak akan sanggup bertahan lebih lama meskipun ketua mereka dan 2 orang muridnya yang berilmu tinggi saat itu masih hidup. Maka mereka pun saling memberi isyarat. Tepat pada jurus yang ke-32,
lebih dari 20 anggota Partai Lembah Tengkorak segera ambil langkah 1000 lari ke jurusan parit sebelah timur di mana terletak jembatan gantung. Beramai-ramai mereka mengangkat dan memasang jembatan itu. Melihat ini, Dewi Kala Hijau kemarahannya tiada terkirakan. "Setan-setan alas, kembali!" teriaknya memerintah. Tapi mana orang-orang itu mau kembali? Malah mereka lebih mempercepat pemasangan jembatan gantung tulang belulang. "Anggota-anggota partai macam kalian lebih bagus dikirim ke neraka," ujar Dewi Kala Hijau. Tangan kanannya menghantam ke muka. Puluhan kala jengking maut melesat dan di muka sana 9 anggota partai yang tengah mengangkat jembatan gantung menjerit roboh tanpa nyawa. "Ah!" Dewi Kala Hijau angkat lagi tangan kanannya. Namun sebelum tangan itu dipukulkan ke muka, satu angin deras dan satu sebatan sinar putih menyilaukan yang disertai suara mengaum menderu di depan hidungnya. Dewi Kala Hijau tersulut 5 tombak. Ketika dia memandang ke depan, maka Pendekar 212 berdiri di hadapannya dengan melintangkan kapak naga geni 212 di muka dada. Perempuan itu telah menyaksikan sendiri kehebatan dan ketinggian ilmu si pemuda. Berdiri berhadap-hadapan demikian rupa, tergetarlah hatinya. Apalagi ketika dia memandang berkeliling, semakin menciut nyalinya. Karena barulah disadarinya bahwa saat itu di pihaknya hanya tinggal dia dan kedua muridnya saja. Yang lain-lain, ketika Pendekar 212 melompat menghalangi serangannya tadi, telah melarikan diri pula, bergabung dengan anggota-anggota partai di sekitar jembatan gantung. Yang membuat ketua Partai Lembah Tengkorak itu semakin menciut nyalinya ialah karena sekitar panggung telah dikurung oleh kira-kira 30 tokoh silat yang sebelumnya menjadi tamunya dalam peresmian berdirinya partainya. "Dewi Kala Hijau, padamu kuberikan sedikit waktu untuk bertobat sebelum nyawamu masuk ke pintu neraka," kata Pendekar 212. Meski tahu kalau dirinya sudah kepepet, namun Dewi Kala Hijau tetap menunjukkan kegarangan dan keberingasannya. "Mudah sinting, sekalipun kau punya 10 kepala, 20 tangan, jangan kira kau bakal bisa mengalahkanku. Aku juga memberikan kesempatan padamu untuk berlutut, minta ampun." Pendekar 212 tertawa bergelak. Tiba-tiba, ketua Partai Lembah Tengkorak membentak memerintah pada kedua muridnya. "Hitam, biru, ambil nyawa anjing ini." Dua suitan nyaring merobek langit. Kala biru dan kala hitam melompat. Namun, di tengah jalan serangan keduanya dipapasi oleh satu gelombang angin biru yang dahsyat. "Akulah lawan kalian," seru penimbul angin yang bukan lain adalah Dewi Kerudung Biru. Kedua murid ketua Partai Lembah Tengkorak memutar tubuh dan mengirimkan serangan kala jengking hijau dengan serentak. Dewi Kerudung Biru melompat 4 tombak ke udara, kemudian lancarkan serangan balasan. Kala hitam dan kala biru cepat berbencar ke samping lalu menyerang lagi lebih ganas dari tadi. Sekejap saja ketiganya kemudian terlibat dalam jurus demi jurus yang berlalu sangat cepat. Sementara itu, di bawah penyaksian puluhan pasang mata, Dewi Kala Hijau telah pula mendahului menyerang Pendekar 212. Pertempuran hebat berkecamuk. Mula-mula di atas panggung, kemudian diteruskan ke bawah panggung. Meski memiliki tenaga dalam yang tinggi, ilmu mengentengi tubuh yang lihai, serta ilmu Kala Hijau yang dahsyat, namun berhadapan dengan Pendekar 212 yang memegang kapak maut naga geni, ketua Partai Lembah Tengkorak tiada sanggup bertahan lama. Berkali-kali, hampir tiada putus-putusnya, perempuan itu melancarkan serangan Kala Hijau, serta hembusan 4 jalur asap kematian kepada lawannya. Tapi, jangankan berhasil, bahkan serangan-serangan itu semuanya buyar musnah dilanda angin kapak naga geni 212. Nyali Dewi Kala Hijau benar-benar lumer ketika telinganya mendengar suara jerit kematian muridnya si Kala Hitam di tangan Dewi Kerudung Biru.
Kala Biru, kata ketua partai Lembat Tengkorak itu dengan ilmu menyusupkan suara. Gerangan, apa yang akan disampaikan Dewi Kala Hijau kepada muridnya si Kala Biru? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.